Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Maulana, NIM 1824 10 10 10 76 dari kelas Data Mining C. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari modul 6 yang nomor 1 dan 2 itu normalisasi dan tampilkan scatter plot sebelum clustering. Nah, di sini normalisasinya menggunakan fungsi min-max scalar. Yang pertama dilakukan itu ini di sini dataset yang digunakan adalah dataset iris. Yang pertama kita import dulu dari Google Drive. Setelah diimport, pastinya akan masuk di sini. Setelah itu kita masukkan fungsi dari sklearn dan pandasnya, dan juga fungsi matplotlib-nya. Setelah itu kita buat variabel data frame alias df untuk membaca dataset iris-nya. Setelah itu kita print df-nya untuk melihat apakah dataset iris-nya sudah masuk atau belum. Seperti ini sudah masuk ternyata. Lanjut ke nomor 1. Di sini normalisasikan dataset iris menggunakan normalisasi min-max. Yang pertama dilakukan adalah membuat variabel scalar dengan fungsi min-max scalar. Lalu di sini kita normalisasikan setiap kolom yang dibutuhkan, yaitu kolom sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Ini dinormalisasikan seperti biasa. Setelah itu, data yang telah dinormalisasikan ditransform ke dataset iris yang sudah dinormalisasi. Setelah selesai dinormalisasikan, maka hasilnya menjadi seperti ini. Datasetnya hanya berkisar antara 0 dan 1. Nah, selanjutnya tampilkan scatter plot sebelum clustering. Di sini saya menggunakan PLT figure dan PLT subplot untuk menjadikan nanti gambar dari masing-masing scatter plotnya itu menjadi satu. Nah, di sini yang pertama ada scatter plot dari Stosa. Tentu saja menggunakan variasi Stosa. Nah, di sini ada sepal width-nya dengan warna biru. Di sini ada versi color dengan sepal length dan sepal width-nya dengan warna merah. Di sini ada Virginica dengan sepal length dan sepal width warna hijau. Begitu juga dengan yang lainnya. Yang membedakan hanya di ini, di sepal length dan petal width-nya. Di sini juga sama, yang membedakan di sini juga. Di sini juga sama, yang membedakan juga hanya di parameter petal length dan juga petal width-nya. Lalu setelah di print, yang sebelumnya di sini ada PLT X label. Ini untuk memberi label pada di sini, memberi label di sini, dan juga untuk Y label memberi maksud saya di X di sini dan juga Y di sini. Setelah itu PLT legend ini untuk memberikan tanda di sini untuk Stosa, Versicolor, dan Virginica serta warna-warnanya yang digunakan. Setelah normalisasi selesai, selanjutnya ke nomor 3 dan 4, yaitu clustering dataset iris dengan nilai K 2, 3, dan 4. Lalu setelah itu menampilkan scatter plot masing-masing setelah clustering. Yang pertama di sini clustering K sama dengan 2. Maksudnya di sini clustering menggunakan 2K alias nanti setiap dataset dibagi untuk menjadi 2 bagian untuk diuji coba. Di sini ada variabel KM2 dengan fungsi K-means
dengan parameter n cluster sama dengan 2. N cluster di sini untuk menentukan jumlah dari K-nya sendiri, jumlah dari klasternya sendiri. Lalu di sini ada random state 100, maksudnya agar datanya tidak diacak alias berurutan. Selanjutnya, saya membuat variabel yPredicted. Lalu di sini untuk clusteringnya sendiri, kami 2 fit predict dengan mengambil data dari data frame dengan kolom sepal length dan sepal width. Setelah itu, data clusteringnya kita masukkan kita membuat kolom baru yaitu kolom cluster, lalu memasukkan data clusteringnya ke kolom cluster itu. Setelah itu, print data frame-nya. Jadi seperti ini. Lalu setelah itu kita membuat pemetaan clusteringnya sendiri. Yang ini df1 dengan menggunakan data frame df dengan cluster 0 karena indeks dimulai dari 0. Dan juga karena di sini K sama dengan 2 alias 2 cluster, di sini menggunakan df2 dengan cluster sama dengan 1. Selanjutnya untuk scatter plotnya sendiri ada sepal length dan sepal width dengan warna hijau. Lalu untuk df2-nya sendiri ada sepal length dan sepal width dengan warna merah. Lalu setelah itu centroid-nya sendiri dari scatter plotnya di sini kita menggunakan KM2 dan cluster center ini dengan diberi warna ungu dan diberi label centroid. Lalu di sini label untuk X dan Y-nya ada sepal length dan sepal width. Lalu di sini ada labelnya untuk data frame 1 dan data frame 2 dan juga centroid-nya dengan warnanya masing-masing. Di sini terlihat untuk data frame 1 di bagian sini yang warna hijau dengan centroid-nya yang di tengah-tengahnya. Lalu data frame 2, df2, centroid-nya berada di tengah-tengah dengan masing-masing dari df2-nya sendiri dari pojok bawah ke pojok kanan bawah ke pojok kanan atas sampai ke hampir di 0,2 di bagian kiri. Selanjutnya untuk yang sepal length dan petal width juga sama seperti tadi. Kita mengclusteringnya dulu. Setelah itu hasil clusteringnya disimpan ke df-nya, lalu df-nya di print. Setelah itu seperti tadi juga sama, di pemetaannya diberi warna hijau dan merah untuk masing-masing df-nya. Untuk centroidnya juga warna ungu dan juga diberi label. Semuanya sama, tapi yang membedakan cuma di sepal length dan petal width-nya. Nah, yang ini juga sama, yang membedakan hanya di sepal width dan petal width-nya di data yang diukur. Nah, untuk yang ini juga sama, yang beda ini di petal length dan juga petal width-nya. Untuk data-datanya sendiri ini sama seperti tadi. Untuk bagian yang df2 di sini yang warna merah dengan centroidnya di tengah warna ungu. Lalu untuk yang df1 di bagian pojok kiri bawah dengan centroidnya yang di tengah juga. Selanjutnya untuk clustering K3 ini juga sama seperti tadi, yang membedakan hanya di jumlah clusternya saja. Jadi di sini cluster yang diuji ada 3 bagian, 3 cluster. Lalu yang di sini yang diuji pertama yaitu kolom sepal length dan sepal width. Di sini sama seperti yang clustering K2 tadi. Yang membedakan hanya ininya ada 3 data frame yang diuji, cluster yang diuji. Lalu di sini juga ada warna biru untuk df3-nya.
centroidnya masih berwarna ungu. Lalu di PLK Legend-nya sendiri untuk memberi labelnya ada tambahan DF3. Yang ini juga sama, yang membedakan hanya di bagian sininya, bagian sini. Sini juga sama. Sini juga sama. Lalu kita ke clustering keempat. Nah, di sini sama seperti tadi. Jumlah clusteringnya ada 4. Lalu yang diprediksi pertama itu sepal length dan sepal width. Lalu di sini clusternya disimpan. Nah, di sini ada 4 cluster yang diuji atau data frame yang diuji. Di sini ada DF1 sampai 4, lalu clusternya dari 0 sampai 3 karena menggunakan indeks. Lalu di sini untuk DF4-nya sendiri berwarna ungu dengan centroidnya nanti berwarna kuning. Nah, di sini untuk labelnya sendiri ada tambahan untuk DF4. Yang di sini juga sama, yang diuji itu sepal length dan petal width-nya. Di sini sepal width dan petal width. Yang di sini petal length dan petal width. Nah, jadi untuk selanjutnya analisa perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Jadi bisa dilihat ya untuk yang scatter plot sebelum clustering. Nah, untuk yang scatter plot yang hanya dinormalisasi dan belum di clustering, di sini nampak datanya tercampur antara data Virginica dan versicolor. Di sini juga agak tercampur. Nah, di sini juga sedikit tercampur. Di sini tercampur. Lalu setelah di clustering sendiri, maka hasilnya data-data dari yang diuji tadi sudah berkelompok sesuai dengan masing-masing warna. Di sini bisa dilihat, jadi tidak ada data yang ada di kelompok lain. Lalu selanjutnya, tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisa secara visual. Jika saya analisa, untuk K terbaik di sini adalah K3. Karena di K3 ini pengelompokannya sudah sesuai warnanya dan tidak ada warna yang berada di kelompok lain. Nah, dan pengelompokannya juga rapi dengan masing-masing centroid yang di tengah ini. Dan juga datanya tersusun rapi dan tidak ada yang nyasar di kelompok lain. Untuk penjelasan dari modul 6, mungkin sekian dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.